Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi isyarat baru terkait masa depan negaranya di NATO. Di tengah perang yang belum menemukan titik akhir, Kiev mulai membuka ruang kompromi dengan menyatakan kesiapan membahas ulang ambisi bergabung dengan aliansi militer barat tersebut. Sikap ini mencerminkan penyesuaian strategi politik Ukraina di tengah tekanan perang dan kebuntuan diplomasi. Lantas apa arti ambisi bergabung dengan NATO bagi Ukraina? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di One News Teropong. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan isyarat diplomatik baru dengan menyatakan kesiapan mendiskusikan status keanggotaan Ukraina di NATO sebagai bagian dari upaya menghentikan konflik dengan Rusia meski tidak ada keputusan resmi negara yang diubah. Di tengah perang yang belum menemukan titik akhir, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan isyarat baru dalam pembicaraan dengan Steve Witkoff, utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pertemuan tersebut, Kiev menunjukkan kesiapan untuk membahas ulang ambisi bergabung dengan NATO. Sikap ini dipandang sebagai penyesuaian strategi politik Ukraina di tengah tekanan militer dan kebuntuan diplomasi, bukan sebagai pembatalan resmi kebijakan negara. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina bersedia mendiskusikan status keanggotaannya di NATO jika hal tersebut menjadi bagian dari upaya menghentikan konflik. Sejumlah laporan media internasional, termasuk Reuters, menegaskan bahwa hingga kini Ukraina belum mencabut ambisinya bergabung dengan NATO. Keinginan tersebut tercantum dalam konstitusi Ukraina sejak 2019, menegaskan orientasi strategis negara itu ke arah barat. Karena itu, pernyataan Zelensky lebih dipahami sebagai perubahan pendekatan diplomatik daripada perubahan arah kebijakan formal. Isyarat ini muncul di tengah situasi perang yang kian kompleks. Setelah lebih dari 2 tahun konflik bersenjata, Ukraina menghadapi tekanan besar di berbagai lini. Dukungan militer dari negara-negara barat masih berlanjut, namun belum disertai kepastian mengenai keanggotaan NATO. Beberapa pejabat NATO, sebagaimana dilaporkan Associated Press, kembali menegaskan bahwa Ukraina tidak dapat menjadi anggota selama perang masih berlangsung. Hingga kini berbagai upaya diplomasi untuk menghentikan perang belum membuahkan terobosan berarti dengan posisi Ukraina dan Rusia yang masih jauh berbeda terkait syarat-syarat perdamaian. Kondisi ini menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap buntu dan sinyal dari Kiev mengenai NATO muncul dalam konteks tekanan nyata untuk mencari kompromi yang memungkinkan penghentian konflik tanpa mengorbankan tujuan strategis utama Ukraina. Isyarat diplomatik Zelensky muncul di tengah penolakan keras Rusia terhadap keanggotaan Ukraina di NATO yang dinilai Moskow sebagai ancaman langsung bagi keamanan nasional dan posisi strategisnya di wilayah timur Eropa. Sejak awal Rusia menolak kemungkinan Ukraina menjadi anggota NATO dengan alasan keamanan strategis. Moskow menilai NATO sebagai aliansi militer yang secara langsung berseberangan dengan kepentingan Rusia.
Masuknya Ukraina ke dalam aliansi ini dinilai membuka peluang penempatan infrastruktur militer barat dekat perbatasan Rusia, sesuatu yang oleh Kremlin disebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional menurut laporan Reuters. Selain alasan militer, Rusia juga menyoroti sejarah ekspansi NATO ke Eropa Timur sejak berakhirnya Perang Dingin. Moskow menilai bahwa perluasan aliansi tersebut telah menggerus keseimbangan keamanan regional. Dalam pandangan Rusia, Ukraina memiliki posisi khusus sebagai wilayah penyangga antara Rusia dan blok Barat. Karena itu, keanggotaan Ukraina di NATO dianggap sebagai garis merah yang tidak dapat diterima. Penolakan Moskow tidak hanya didorong faktor militer, tetapi juga dimensi geopolitik dan simbolik. Ukraina dipandang memiliki keterkaitan sejarah dengan politik yang erat dengan Rusia. Arah Ukraina ke NATO dinilai mengurangi pengaruh strategis Moskow di kawasan yang selama ini dianggap vital. Pandangan ini kerap tercermin dalam pernyataan Presiden Vladimir Putin dan dokumen kebijakan luar negeri Rusia. Di sisi lain, ambisi Ukraina bergabung dengan NATO tetap menjadi prioritas strategis bagi Kiev. Sejak aneksasi Crimea pada 2014 dan pecahnya konflik di Donbas, Ukraina memandang NATO sebagai payung keamanan utama. Keanggotaan di aliansi ini diyakini memberikan jaminan perlindungan kolektif melalui pasal 5 yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Dari sinilah kepentingan keamanan Ukraina dan kekhawatiran Rusia saling bertabrakan, membuat isu NATO menjadi titik paling sensitif dalam perang ini. Menyadari penolakan keras dari Moskow, Ukraina harus menyeimbangkan ambisi bergabung dengan NATO dengan realitas konflik di lapangan, di mana dukungan militer dan politik dari sekutu barat terbatas untuk mencegah keterlibatan langsung dalam perang. Meski NATO terus memberikan bantuan militer dan politik, aliansi tersebut tetap berhati-hati agar tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata dengan Rusia. Situasi ini menempatkan Ukraina pada posisi sulit menerima dukungan penting tanpa kepastian perlindungan penuh. Kiev menekankan perlunya jaminan keamanan dari sekutu barat dan komunitas internasional sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara di tengah tekanan perang. Sementara itu, respons Rusia terhadap sinyal yang disampaikan Presiden Volodymyr Zelensky cenderung berhati-hati. Hingga kini, Kremlin belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menanggapi langsung sinyal tersebut sebagai keputusan final. Media pemerintah Rusia menilai pernyataan Zelensky sebagai indikasi bahwa Kiev mulai mempertimbangkan tuntutan keamanan Moskow, meski langkah itu belum cukup membuka jalan menuju kesepakatan damai. Sementara itu, sekutu barat menanggapi pernyataan Zelensky dengan nada relatif tenang. NATO menegaskan bahwa keputusan terkait keanggotaan Ukraina berada di tangan Ukraina dan negara-negara anggota aliansi. Namun aliansi itu juga menekankan posisi lamanya bahwa keanggotaan Ukraina tidak dapat direalisasikan selama konflik bersenjata masih berlangsung. Pemerintah Amerika Serikat, sebagaimana dikutip Reuters, menyatakan dukungan terhadap Ukraina tetap berlanjut dan tidak berubah meski ada dinamika pernyataan terkait NATO. Hingga kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberikan pernyataan langsung terkait sinyal Zelensky soal NATO. Namun rekam jejak kebijakan Trump menunjukkan sikap yang relevan, yakni mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi,
menekan eskalasi perang, dan menekankan pembagian beban pertahanan di NATO. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan diplomasi tetap menjadi perhatian utama di kalangan Sekutu Barat. Perkembangan terbaru mengabarkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi isyarat untuk membicarakan kemungkinan mengulang status keanggotaan NATO. Langkah ini dibaca sebagai upaya diplomasi untuk menghentikan konflik dengan Rusia, serta menunjukkan realisme politik Ukraina di tengah tekanan geopolitik dan perang yang berlangsung. Meski demikian, hingga saat ini Ukraina belum mengambil keputusan resmi untuk melepas ambisi keanggotaan NATO, sementara negara itu terus mengandalkan dukungan militer dan jaminan keamanan dari Sekutu Barat serta komunitas internasional. Bagi Kiev, isyarat ini menjadi alat diplomasi yang menegaskan bahwa negara tersebut berusaha menjaga kedaulatan dan keamanan tanpa mengorbankan tujuan strategis jangka panjang. Dalam konteks perang yang belum usai, langkah Ukraina ini menunjukkan kemampuan menyeimbangkan tekanan militer, politik, dan diplomatik, serta menegaskan bahwa setiap keputusan dipertimbangkan dengan matang di panggung internasional. Sekian rangkuman mengenai isyarat Zelensky soal meninggalkan ambisi bergabung dengan NATO di tengah perang yang tak kunjung usai. Kiev membuka ruang untuk membicarakan status keanggotaan NATO sebagai bagian dari realisme politik di bawah tekanan diplomatik dan militer. Sementara Ukraina terus mengandalkan dukungan militer serta jaminan keamanan dari Sekutu Barat. Langkah ini menegaskan upaya Ukraina untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan posisi strategis di panggung internasional. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia, hanya di kanal YouTube TV One News Go.